Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, tidak ada alasan sebenarnya orang menolak sholat tasbih ini. Ya, saya jadi heran, kadang-kadang ada orang mengatakan, oh itu tidak sunnah, oh itu hadisnya dhaif. Memang benar hadisnya dhaif, tapi apakah kita dilarang mengamalkan hadis dhaif? Nah, itu pertanyaannya Bapak Ibu. Kalau kita teliti, dari sekian hadis yang kita baca tadi, 2/3 diantaranya memang dhaif, kecuali beberapa yang saja yang sahih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, memang benar hadis dhaif itu tidak boleh diamalkan dalam amalan Islam, salah besar. Para ulama mengatakan boleh. Misalnya Imam Nawawi di dalam kitab Tadribur Rawi, beliau bahkan mengatakan sepakat seluruh ulama, yang jangan orang awam ya nggak boleh. Nah itu yang nggak bilang boleh nggak boleh itu orang awam semua, walaupun jenggotnya tebal, celananya gantung, ya tapi awam itu Bapak Ibu. Buktinya apa? Saya kutipkan redaksinya Imam Nawawi dalam kitab Tadribur Rawi. Kitab Tadribur Rawi itu kitab mustalahul hadis yang dijadikan rujukan semua orang yang minat dalam belajar hadis. Apa kata Imam Nawawi? Wa qadit tafakal ulama ala jawazil amal bil hadisid dhaif fi fadailil a'mal. Para ulama semuanya sepakat boleh kita mengamalkan hadis-hadis dhaif di dalam bab yang sifatnya fadailul a'mal. Fadailul a'mal itu apa? Cari amal tambahan Bapak Ibu. Daripada nganggur, ndak ada kerja, daripada kepikiran nyalek gagal, stres sendiri di rumah, ya mendingan kita sholat tasbih lah malam ini. Daripada nonton bola, nongkrong di kedai kopi, ngomongin orang lain, ghibah, ya lebih baik kita sholat tasbih lah malam ini. Itu yang dimaksud dengan fadailul a'mal. Berbeda halnya lain dengan penentuan hukum halal dan haram. Itu juga sepakat para ulama tidak boleh menggunakan hadis dhaif. Bapak Ibu mau menentukan khamar itu halal apa haram pakai hadis dhaif, tidak boleh itu. Bapak Ibu mau menentukan zina itu boleh nggak boleh pakai hadis dhaif, ya itu tidak boleh Bapak Ibu. Tetapi kalau babnya adalah bab fadailul a'mal, sepakat para ulama, kecuali orang-orang awam. Ya, kalau ulama sepakat, boleh kita mengamalkan hadis dhaif di dalam bab-bab yang sifatnya fadailul a'mal. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, hadis yang menceritakan tentang sholat tasbih itu banyak. Bukan 1, 2, 3 hadis Bapak Ibu, ratusan bahkan mungkin berjumlah ribuan hadis. Antara satu dengan hadis yang lain berbeda-beda tingkat kualitas derajatnya. Ada di antaranya hadis dhaif seperti tadi misalnya hadis yang menyebut idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban. Kalau kalian sudah masuk malam nisfu Sya'ban, qumu layalaha, tegakkanlah malam-malamnya, sumu naharaha. Itu hadis dhaif benar. Tetapi di dalam bab ini masih banyak hadis juga yang sahih. Contohnya apa tadi? Hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami setelah sholat di belakang Rasulullah, Nabi Muhammad bertanya kepada dia, apa yang kau minta dari diriku? Sahabat ini cuman bertanya atau meminta kepada Rasulullah, inni as'aluka murafaqatuka fil jannah ya Rasulullah. Saya tidak minta banyak hal, saya cuman minta jadi sahabatmu wahai Rasulullah. Itu hadis sahih. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kata para ulama, hadis-hadis tentang sholat tasbih di malam nisfu Sya'ban ada sebahagiannya yang dhaif, tetapi masih banyak sebahagian besarnya yang sahih. Maka yang sahih ini yuqawwiyu ba'duha ba'da, saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Lah oleh sebab itu tidak ada alasan kemudian kita bilang oh ini bid'ah, oh ini khurafat. Lah orang sholat, orang mau mendekatkan diri kepada Allah, kok ngomongin bid'ah, kok dikata-katain khurafat dan seterusnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, tidak usahlah kita hiraukan orang-orang yang ngomongin sholat tasbih tanpa ada ilmu itu. Ini kan gerakan belakangan. Kita dari dulu nenek moyang kita sudah sholat tasbih. Ulama sudah mencatatkan itu, menuliskan itu di dalam kitab-kitab.
bagaimana kemudian kita sanksikan amalan sholat tasbih oleh orang-orang yang baru datang kemarin itu Bapak Ibu. Oleh sebab itulah tidak usah kita ragu, tidak usah kita sanksi untuk mengerjakan sholat tasbih. Dulu Rasulullah SAW bahkan pernah menasihati pamannya Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, "In istata'ta an taf'alaha fi kulli yaumin marrah faf'al." Kalau engkau sanggup sholat tasbih setiap hari maka kerjakan. Fa illam tastati fa fi kulli jum'atin marrah. Kalau tidak sanggup satu hari sekali, minimal satu Jumat sekali. Fa illam tastati fa fi kulli syahrin marrah. Kalau tidak sanggup sejumat sekali, minimal sebulan sekali. Fa illam tastati fa fi kulli sanatin marrah. Kalau tidak sanggup sebulan sekali, minimal setahun sekali. Fa illam tastati fa fi kulli umrika marrah. Kalaupun tidak sanggup setahun sekali, maka minimal seumur hidup sekali. Ya Bapak Ibu, janganlah pakai standar minimum lah. Jangan pakai standar minimum seumur hidup sekali, ya jangan. Ya minimal setahun sekali lah standar kita. Kapan kita kerjakan? Ya malam nisfu Sya'ban, sebagaimana yang anjuran Nabi Muhammad kepada pamannya Abbas tadi. Semoga ceramah singkat pada kesempatan hari ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.